Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa rahim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ila yaumiddin. Amin, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam segala urusannya, disembuhkan dari segala macam penyakit, dan sukses atau tercapai segala cita-cita kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan, akan membacakan dan sekaligus mengijazahkan satu sholawat yang sangat terkenal, yaitu sholawat kutub atau yang sering disebut juga dengan kutubil aktob ya. Kutubil aktob. Bacaan sholawatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salawat ini ada dalam kitab Barzinji ya, kitab Al-Barzinji, yang insyaallah digubah oleh Syekh Al-Barzinji ya, yang sudah sangat terkenal. Sholawat ini biasanya dibaca di awal doa. Setelah sholawat munjiat biasanya membaca sholawat ini, dan kadang-kadang juga langsung membaca sholawat ini, karena ini adalah suatu sholawat yang berfungsi sebagai pembuka dan juga sebagai penutup. Jadi sholawat ini adalah berfungsi sebagai pembuka dan sekaligus sebagai penutup setiap doa. Sholawat ini sangat besar sekali manfaatnya. Di samping semua sholawat adalah multifungsi, saya di sini akan mencoba menjelaskan salah satu bagian atau salah satu manfaat yang mungkin sangat dibutuhkan oleh orang banyak ya, yang sebagiannya sudah dijelaskan di berbagai kitab atau di beberapa buku yang sudah tersebar di pasaran. Apalagi ditambah dengan cerita-cerita guru ya, cerita guru kita yang sudah mengamalkan sholawat ini. Jadi sholawat ini adalah semua sholawat ya, semua sholawat itu adalah multifungsi atau berguna untuk segala macam manfaat. Karena walaupun berbeda-beda bacaan sholawatnya, tetapi sholawat intinya adalah sama, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Sedangkan yang setelahnya adalah doa yang digandengkan atau diwasilahkan kepada sholawat tersebut. Jadi semua sholawat itu adalah multifungsi, walaupun bacaan di bagian akhir itu adalah berbeda. Sholawat ini, sholawat kutubil aktob ini
Salah satunya disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Dimyati ya, Al-Hafidz Dimyati, barang siapa yang ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dalam sehari semalam mewiridkan sholawat ini sebanyak 70 kali. Jadi selama 24 jam kita harus mewiridkan sholawat ini sebanyak 70 kali. Boleh dibaca siang atau malam, tidak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah mengistiqomahkan atau menetapkan waktunya. Misalnya lepas sholat isya kita membacanya 70 kali. Karena setelah lepas isya kita akan tidur ya. Setelah itu kita akan tidur. Jadi malam waktunya tidur. Jadi kita baca setiap lepas isya 70 kali. Ini menurut penjelasan Imam Al-Hafidz Dimyati ya. Jadi jika ingin kita bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca sholawat ini 70 kali dalam masa 24 jam. Tapi bukan hanya satu kali. Jadi kita ulang-ulang sekarang, besok, lusa dan seterusnya sampai kita nantinya benar-benar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi dengan jelas. Itu yang pertama. Atau kalau kita tidak mampu, maka kita harus mengambil wudhu dulu, kemudian kita sholat sunnah di tengah malam, Kemudian kita membaca sholawat ini bukan di tengah malam. Kita mengambil wudhu, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat maksud saya. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Lalu setelah salam kita membaca sholawat ini tanpa henti sampai kita tertidur. Jadi kita membaca sholawat ini sebanyak-banyaknya sampai kita tertidur. Bukan kita yang ingin tidur, tapi kita dengan sendirinya tertidur karena ngantuk ya. Jadi tanpa hitungan maksudnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, cara untuk didatangi Rasulullah SAW di dalam mimpi kita. Yang kedua adalah untuk pengobatan. Sholawat ini untuk pengobatan. Yang kedua, kalau yang tadi yang pertama bagian A dan bagian B ya. Yang sekarang adalah yang kedua. Fungsi sholawat kutubil aktob yang kedua, yaitu untuk pengobatan, terutama agar bisa mengobati orang sakit gila atau orang gila. Maka kita harus istiqomahkan membaca sholawat ini. Tiap tengah malam membaca sholawat ini 100 kali. Jadi tiap tengah malam, yang lebih bagus kita sholat sunnah dulu. Kita sholat sunnah hajat, tahajud atau yang lainnya di tengah malam. Kemudian kita membaca sholawat ini 100 kali. Dan ini tiap malam ya, tiap malam. Kemudian di samping itu kita membacanya tiap lepas sholat maghrib atau ba'da maghrib dan subuh masing-masing 3 kali. Dan insya Allah kalau sudah kita istiqomah mengamalkan sholawat ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 100 kali di tengah malam, kemudian 3 kali ba'da subuh dan ba'da maghrib, maka kita akan diberi kemampuan oleh Allah bisa mengobati orang gila, dan berbagai penyakit yang lainnya. Jika kita terkena sakit panas ya, kita sakit panas atau orang lain yang sakit panas, maka perbanyaklah membaca sholawat ini. Insya Allah penyakit panas tersebut akan segera turun dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian kalau lepas sholat fardu
kita membacanya 3 kali. Kita tiupkan ke telapak tangan kita seperti ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu usapkan ke seluruh badan kita. Boleh dibaca setiap waktu ya. Maksudnya setiap keadaan ketika kita datang panas, jadi kita baca sholawat ini, kita panas badan maksudnya, kita baca sholawat ini sebanyak berapa yang kita mau, kemudian tiupkan ke telapak tangan kita, lalu usapkan ke badan kita, ke seluruh badan kita. Insya Allah panas atau penyakit panas kita tersebut akan segera sembuh dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan orang yang sakit perut ya, orang yang sakit perut, siapapun yang sakit perut, maka silahkan membaca sholawat ini 7 kali, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu usapkan ke bagian perut kita. Insya Allah dengan izin Allah akan segera sembuh. Atau boleh juga langsung kita tiupkan ke perut kita, ke bagian perut kita, insya Allah segera sembuh. Lalu bagian kelima ya, barang siapa yang sakit batuk, maka ambillah air, kemudian bacalah sholawat ini 99 kali, lalu ditiupkan ke airnya, kemudian minumlah pada pagi dan sore hari 3 kali ya, insya Allah sembuh. Jadi kalau kita terkena penyakit batuk, maka kita pertama mengambil air, kemudian kita bacakan dengan sholawat ini. Kita bacakan sholawat ini sebanyak 99 kali, lalu kita tiupkan ke air tersebut, lalu kita minum pagi dan sore sebanyak 3 kali. Insya Allah sembuh dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian salah satu manfaat yang keenam adalah barang siapa yang membaca sholawat ini 3 kali tiap pagi dan 3 kali tiap sore, maka akan diampuni dosa-dosanya, dihapus kesalahannya, dan dikabulkan doa-doanya, berhasil cita-citanya, mendapatkan pertolongan ketika menghadapi musuh-musuhnya, serta tetaplah kesenangannya. Jadi ini salah satu manfaat yang dimiliki oleh sholawat Qutubil Aqtab ya. Ini hanya sebagian kecil, karena kalau disebutkan semuanya tidak mungkin selesai dalam 24 jam, karena yang namanya sholawat adalah multifungsi. Jadi yang saya sebutkan, yang saya bacakan, yang saya sampaikan hanyalah sebagian kecil saja, dan yang sudah sering dialami oleh sebagian orang ya, sebagian orang yang mengamalkannya. Karena sholawat ini mungkin sangat jarang diamalkan sampai jumlah banyak ya oleh sebagian orang, karena yang paling banyak diamalkan dengan jumlah banyak oleh orang-orang adalah sholawat nariyah ya, sholawat nariyah. Kemudian yang paling banyak lagi adalah sholawat pendek atau sholawat rahmat, yang insya Allah semuanya nanti akan saya share ya, insya Allah nanti semuanya akan saya jelaskan di video berikutnya insya Allah. Jadi manfaat sholawat Qutubil Aqtab itu sangat besar manfaatnya, dan yang pasti sholawat ini adalah berfungsi sebagai pembuka dan sekaligus penutup doa. Jadi sebagai pembuka dan sekaligus sebagai penutup doa. Nah, jadi ketika kita mau berdoa, maka kita bisa bisa awali dengan sholawat ini, dan kita bisa tutup juga dengan sholawat ini. Jadi sholawat ini bisa diletakkan di depan, juga bisa diletakkan di belakang ya. Nah, ini namanya sholawat Qutubil Aqtab, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan sholawat ini bermanfaat ya. Nah, sholawat ini saya ijazahkan bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya. Bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya karena Allah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat zahir batin dari dunia sampai ke akhirat ya, untuk diri sendiri dan juga orang lain. Agar manfaatnya bertambah, silahkan sholawat ini dibagi-bagikan ke orang lain
dibagikan ke orang lain ya, yang bisa lewat tulisan atau lewat bacaan, terserah, agar manfaatnya bertambah dan sekaligus menjadi amal jariah. Yang mau share video ini silahkan di share, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi orang lain. Dan jangan lupa ya, subscribe-nya kalau yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe, tinggal share saja atau bagi-bagikan saja. Mudah-mudahan manfaatnya bertambah, dan yang pasti setiap pekerjaan kita yang ikhlas karena Allah, insya Allah akan menjadi amal jariah atau amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mengalir terus sampai kita meninggal, pahalanya tetap akan berjalan. Jadi itu untungnya kalau kita beramal karena Allah ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini sudah cukup jelas, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan bisa diamalkan oleh siapa saja yang suka kepada sholawat. Yang paling penting bagi siapa saja yang merasa punya perasaan cinta kepada Rasulullah SAW, karena salah satu fungsi sholawat adalah bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Jadi orang memperbanyak sholawat itu menunjukkan bahwa orang itu mencintai Rasulullah SAW. Jadi itu salah satunya. Saya kira sudah cukup saya jelaskan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.